اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Quba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1445 Hijriah. Di bulan haram ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan meningkatkan kualitas iman takwa kita. Selawat dan salam kita sampaikan ke kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya. Berharap mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak keturunan kita dan anak-anak bangsa ini selalu diberikan kemudahan dan kemampuan untuk bisa istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kali ini khatib menyampaikan tema berkaitan dengan takwa. Pesan takwa yang telah disampaikan oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. 124.000 nabi. 313 di antaranya rasul, dan yang kita kenal karena tercantum dalam Al-Qur'an ada 25 rasul. Semua mereka Allah berikan tugas untuk menyampaikan pesan takwa. Karena takwa inilah yang paling penting dalam kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupan dunia ini dan juga untuk bekal kehidupan akhirat, yang dibutuhkan adalah takwa. Saking pentingnya takwa, dalam Al-Quran Allah mengulang-ulang kata takwa dengan segala perubahannya kurang lebih 245 kali. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul tanpa terkecuali mereka menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan takwa. Ini Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an. Dalam surat yang kelima ayat ke-27, putra Nabi Adam alaihissalam, Habil bin Adam, Habil putra Adam juga pernah menyampaikan kepada Qabil pesan takwa ini. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan Habil putra Adam berkata, sesungguhnya amal yang diterima oleh Allah itu adalah amal dari orang-orang yang bertakwa. Dalam surat ke-26 mulai ayat 106, 124,
142, 161, 177. Allah ulang-ulang. Yang berbeda hanya nama nabinya saja. Idh qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun. Dan ingatlah ketika saudara mereka Nuh berkata, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? 106. 100 yang ke-24. Idh qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun. Dan ingatlah ketika saudara mereka Hud berpesan, mengapa kalian tidak bertakwa? Ayat 142-nya. Idh qala lahum akhuhum Shalih ala tattaqun. Dan ingatlah ketika saudara mereka Soleh berpesan, mengapa kalian tidak bertakwa? Ayat 161-nya. Idh qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun. Dan ingatlah ketika saudara mereka Lut berkata, mengapa kalian tidak bertakwa? Ayat 177-nya. Idh qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Dan ingatlah ketika Syu'aib berkata, mengapa kalian tidak bertakwa? Dalam surat yang lain, surat As-Saffat, Nabi Ibrahim juga berkata kepada kaumnya, kenapa kalian tidak bertakwa? Dan nabi-nabi yang lain semuanya berpesan yang sama. Saking pentingnya pesan takwa ini, maka Allah memberikan kepada kita para ulama, para wali yang juga mereka diwajibkan untuk menyampaikan pesan takwa dalam setiap perkumpulan-perkumpulan. Dalam khutbah Jumat atau khutbah apapun, rukunnya diantaranya pesan takwa. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan kemarin kita telah ditempa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan kita menempuh pendidikan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ketakwaan yang telah kita raih di bulan suci Ramadan sebagai bekal kita untuk menghadapi bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah termasuk bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tutup ayat ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dalam menghadapi bulan haji itu, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, kata Allah, berbekalah dengan bekal takwa. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Takwa yang sudah kita raih saat bulan suci Ramadan kemarin. Dan saat kita memasuki bulan haram, bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan juga bulan Muharram, Allah tutup ayatnya surat ke-9 ayat 36 juga dengan kata-kata takwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali Songo di tanah Jawa ini telah memberikan kepada kita simbol takwa itu, yang dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan kita. Saat kita mengakhiri Ramadan kemarin, simbolnya atau ikonnya Idul Fitri kita adalah ketupat. Sebagai simbol bahwa kita telah menyelesaikan Ramadan kita dan kita telah memiliki karakter takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketupat dari kata kupat yang punya 2 makna. Yang pertama adalah ngaku lepat, ngaku salah, dan itu kita aplikasikan dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut kita saat kita selesai Ramadan kita. Setiap kita ketemu saudara kita mengatakan mohon maaf lahir dan batin. Kupat yang kedua bermakna laku papat. Ada 4 tindakan yang wajib dimiliki oleh orang yang bertakwa. Laku papat inilah, tindakan yang 4 inilah yang menjadi pesan takwa yang berlaku secara umum. Bisa dimiliki oleh semua orang, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, dan yang dapat menjadikan negeri ini
menjadi bineka tunggal ika itu adalah karena mereka memiliki laku papat ini. Yang membuat negeri ini menjadi gemah ripah loh jenawi. Gemah ripah repeh rapih adalah mereka memiliki 4 laku ini. Dan ini adalah bagian dari cara para wali songo menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibalut dalam budaya dan falsafah Jawa untuk menafsirkan Al-Quran. Surat yang ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan buat mereka yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama adalah orang yang menafkahkan sebagian rizkinya, orang yang berinfak lapang maupun sempit. Ini laku yang pertama pada laku papat. Yang dibahasai oleh wali songo adalah luber, diberi akhiran an, luberan. Luber itu artinya kita melimpahi harta kita sedikit banyaknya, lapang sempitnya, harus dapat dinikmati oleh orang lain. Harus bisa kita berbagi kepada orang lain. Dibahasai dengan kata luberan. Orang mendapat lubernya dari harta kita. Laku yang pertama. Wal kaziminal ghaidha. Dan orang yang mampu menahan amarahnya. Inilah laku yang kedua. Dan dibahasai dengan kata lebur. Dikasih akhiran an di belakangnya. Leburan. Yaitu kita melebur amarah kita. Karena ketika kita marah, Rasul berkata, saat engkau marah dan engkau sedang berdiri, maka duduklah. Agar kaki kita, tangan kita, dan mulut kita tidak bersatu untuk melampiaskan kemarahan kita. Kita bisa mendekati orang yang bikin kita marah dan kita membuat tindakan yang akan membuka pintu-pintu dosa yang lainnya. Maka kata Rasulullah, duduklah saat engkau marah. Saat engkau sudah duduk, masih juga marah, berbaringlah. Supaya wajah kita tidak melihat wajah orang yang bikin kita marah. Karena saat wajah kita bertemu dengan wajah, eye contact, itu akan terlihat energi negatif dalam diri kita. Terbawa emosi kita, maka kita disuruh untuk berbaring supaya tidak bisa melihat wajah orang yang membuat kita marah. Jika engkau sudah berbaring masih marah juga, berwudulah. Suruh wudu. Dengan wudu akan tersiram dengan air taubat. Mudah-mudahan kita menjadi redam. Jika setelah wudu masih marah juga, maka sholatlah 2 rakaat. Saat kita sholat tidak mungkin lisan kita berkata-kata yang buruk. Yang keluar hanya adalah kata-kata dalam sholat kita, yaitu zikir dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita disuruh untuk melebur kemarahan kita dengan istilah leburan. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Inilah laku yang ketiga. Memaafkan kesalahan orang lain yang dibahasai dengan kata lebar. Dikasih akhiran an, jadi lebaran atau lebaran. Hanya hati yang lebar, hanya pikiran yang lebar, yang luas, yang akan bisa menghancurkan dengki, benci dan dendam. Ketika orang pikirannya sempit, hatinya sempit, maka yang ada adalah kebencian. Yang ada adalah kemarahan. Yang ada adalah kedengkian. Dan itu akan membuka pintu pengrusakan dan juga pintu permusuhan. Hanya hati-hati yang lebarlah
yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yaitu 3 kebaikan yang tadi disebut. Yang pertama adalah kebaikan bentuknya luberan. Kemampuan kita untuk melimpahi orang lain dengan harta kita. Dan yang kedua adalah kebaikan dengan kita leburan. Melebur amarah kita. Sehingga kita tidak lagi marah kepada orang yang membuat kita marah. Dan kebaikan yang ketiga adalah kita memaafkan kesalahan orang lain dengan kita meluaskan, melebarkan hati kita, yaitu lebaran. 3 laku ini, 3 laku yang berefek kepada orang lain, yang berefek kepada kestabilan kehidupan kita, kepada keharmonisan, kepada kesalahan dalam kehidupan ini. 3 laku ini. Dan laku yang keempat adalah pada ayat 135-nya Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia berbuat kesalahan, berbuat kezoliman terhadap dirinya sendiri, dia langsung ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Sadar diri. Ini laku yang keempat. Dan ini untuk diri kita sendiri. Ini yang dibahasai dengan istilah labur. Dikasih akhiran annya di laburan. Dulu, mungkin tahun 70-an. Ya, bisa merasakan rumah-rumah kita yang terbuat dari bilik-bilik bambu itu. Setiap tahun dilabur, dicat menggunakan kapur warna putih. Kemudian tradisi itu berubah. Sekarang orang menjelang lebaran mencat rumahnya. Yang diinginkan adalah sesungguhnya kita melabur hati kita. Yang setiap saat, setiap waktu berpotensi berbuat kesalahan. Kadang kita tidak niat berbuat kesalahan. Senyum yang kita lontarkan ingin bersedekah kepada orang. Tapi orang yang kita beri senyum justru berpendapat lain dengan sikap kita. Kita ingin berbuat baik, menasehati orang lain, tapi justru yang kita nasihati tersinggung dengan cara kita menasehatinya. Begitu banyak bahasa tubuh kita yang tidak kita sadari menyinggung perasaan orang lain. Maka setiap hari kita adalah orang yang selalu bersalah, berdosa. Wa ma ubarri'u nafsi. Jangan pernah katakan bahwa diriku orang yang suci, kata Allah. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu mengajak kita kepada keburukan. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 laku inilah. Yang pertama adalah luberan. Yang kedua adalah leburan. Yang ketiga adalah lebaran. Dan yang keempat adalah laburan. Ini 4 laku orang bertakwa yang dibudayakan di bangsa ini. Yang dibudayakan. Hanya saja kita menggunakan budaya ini hanya sampai bulan Syawal saja. Bulan Syawal sudah berakhir kemarin. Apakah kita masih terus pelihara keempat laku ini untuk menjalani kehidupan kita berikutnya? Di musim haji kata Allah, bekalmu adalah takwa. Menghadapi bulan haram bekalmu adalah takwa. Artinya Allah menginginkan kita lebaran setiap waktu. Lebaran setiap saat, lebaran sampai kita mati. Agar laku ini menjadi budaya buat diri kita dan buat bangsa ini. Maka mudah-mudahan jika 4 laku ini dipelihara dan terus kita jaga. Minimal kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, maka jangan pernah tinggalkan semuanya. Begitulah kaidah usul fikih. Jika kita tidak bisa melakukan semua, maka jangan tinggalkan semua. Fattaqullaha mastata'tum. Surat 64 ayat yang ke-16. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian masing-masing. Barakallahu li wa lakum minal qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum wa taqabbal ya karim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma akrim warham ummata sayyidina Muhammad bi adai manasikil haji wal umrah ila baitikal haram wa ila ziyarati qabri wa masjidin nabiyikal mu'azzam nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrim warham ummata sayyidina Muhammad liqada'i jami'i duyunihim wa hajatihim hajatad dunya wal akhirah hajatad dunya wal akhirah hajatad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna sihhata wal afiyah wal quwwah was salamah wastiqamah 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 wastita'ah fi ittiba'i sunnatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu a'lam bissawab.